Lama, sing repot kalau ulamanya yang sumpek. Sekarang banyak ulama-ulama yang sumpek. Lah, ini maksudnya gimana? Ulama sumpek tuh kayak apa? Apa ulama yang nggak bisa dibuka tutupnya? Apa perlu diangin-anginin dulu biar ceramahnya adem? Akhirnya mereka mengatakan macam-macam yang mereka katakan. Ya, bahwa nasab para habaib tidak bersambung. Oh, ini toh akar masalahnya. Menurut dia, kalau ada ulama yang bilang nasab para habib perlu diteliti, itu bukan karena ada data, bukan karena penelitian sejarah, tapi karena ulamanya sumpek. Padahal yang sumpek itu bukan ulama yang nanya. Yang sumpek justru mukibin dan para kabibnya. Mereka mendadak pengap karena nasab palsu mulai ketahuan, karena silsilah mereka kayak benang kusut yang ketumpahan lem, gak bisa diurai, DNA-nya kemana, nasabnya kemana, barokahnya ke siapa juga gak jelas. Itu yang bikin mereka sumpek setengah nyawa. Lah gimana gak sumpek? Puluhan bahkan ratusan tahun, nasabnya udah dikira sekuat baja Damaskus. Gak taunya. Itu nasab isbatannya dari mimpi sama dongeng warung kopi. Ceritanya ngalor ngidul, saksi matanya gaib, buktinya kabur. Wajar mereka pengap, wajar mereka kemerungsung. Tidak usah niru ulama-ulama yang model-model. Kata Kiai Hamid, barang siapa yang ikut ulama-ulama yang model-model, nanti model-model sampean. Waduh. Apa maksud ulama model-model? Well, maksudnya ulama yang masuk agensi modeling, apa harus ada casting dulu? Assalamualaikum, saya santri ingin jadi ulama. Oke, jalan di catwalk dulu, bawa kitab sambil senyum. Mocol-mocol tuh istilah apaan, well? Kedengarannya kayak penyakit usus besar bercampur dosa besar. Jadi kalau lo ngaji ke ulama model-model, besok bisa-bisa masuk berita. Seorang warga terpaksa dilarikan ke klinik pesantren karena mengalami mocol-mocol setelah menonton ceramah YouTube yang tidak direkomendasikan oleh Khabib Muhdor Tanggul. Well, kalau ilmu dibela pakai ancaman mocol-mocol, itu bukan dakwah. Itu intimidasi pencernaan. Kalau mau ngajak ikut kebenaran, kasih data. Bukan ancaman buang air absurd pakai embel-embel gaib. Guru kita Habib Muhdor, Masya Allah, saya tidak menyanjung di depan beliau. Tapi beliau ketika di Malang pun, Masya Allah, bicaranya kenceng. Ya, bicaranya kenceng. La yakhafillah laumata laim. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, pantesan aja ya. Kiai ini ceramahnya model tegangan tinggi mocol-mocol. Ternyata muridnya Khabib Muhdor Tanggul. Siapa yang gak kenal beliau? Beliau Khabib masyhur dengan karomah tegangan tinggi, level belut listrik. Gak heran kalau Muhdor ngomongnya kenceng, karena itu bukan semangat dakwah. Itu sebab harusnya lost what. Udah gak pakai meteran PLN, langsung sambung ke gardu trauma batin. Kalau Khabib Muhdor itu ceramah di mimbar, jamaah bukan khusyuk, tapi kaget kayak digigit setrum dispenser. Dan kayaknya kalau beliau marah, mic-nya langsung konslet. Karena frekuensinya bukan hanya suara geter, hati gemeter, logika langsung mati suri. Hari ini, saat ini, banyak orang-orang yang berusaha untuk memporak-porandakan, mengkacau balokkan agama kita. Wah, serem banget ya. Kayak sinetron Kiamat Mini. Tapi tunggu dulu. Yang disebut pengacau agama itu siapa sih? Orang yang tanya, maaf, nasabnya ini beneran tersambung ke Nabi atau cuma sambungan extension abal-abal? Langsung dicap pengacau agama.
Well, nanya silsilah bukan makar, itu wajar. Bahkan di kelurahan aja, mau urus kakak harus bawa fotokopi akta kelahiran. Masa mau klaim cucu Nabi cukup bawa mimpi dan kaset tahlil tahun 80-an? Para ulama, para habaib diadu luar biasa. Semua ini adalah syughul kerjaan daripada orang-orang Yahudi. Yahudi lagi. Kasihan banget itu Yahudi, well. Tiap umat ngambek, mereka disalahin. Kayak temen nongkrong yang gak pernah datang, tapi tiap ada yang hilang langsung dibilang, itu pasti ulah si Yahudi. Yahudi cuma buat alasan lo, kabur dari 12 pertanyaan dari Kiai Imad, gak ada yang bisa jawab. Paling mentok, nimpuk pakai cerita kasyaf dan karomah-karomahan. Mukibin dan kiai-kiai model dia itu gak siap mental. Mereka gak bisa terima kenyataan bahwa selama ini mereka hidup dalam dongeng. Tertipu sistem, tapi gengsi ngaku bego. Akhirnya ya gitu. Ngegas nggak jelas. Teriak-teriak soal Yahudi, Wahabi, Dajjal, Illuminati. Padahal yang bikin pusing tuh nasabah Baklawi kaya kabel charger murah. Ujungnya mana nggak jelas. Dan sejatinya ulama yang sumpek ya mereka ini. Muka keringetan, tangan gemeter, gobiosa jagung-jagung, tapi masih sok meyakinkan. Sumuk batinnya bukan karena debat, tapi karena selama ini mereka duduk di kursi kehormatan yang dibangun di atas kabut tipuan. Takbir.